Kembali lagi kita dalam ibadah virtual sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Semoga adik-adik di rumah juga tetap sehat, tetap bersukacita dan bergembira memuji Tuhan. Ayo kita akan memuji Tuhan. Kita mulai ibadah kita. Kita mau nyanyi lagu Hai 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 Koras anak HKBP. Bisa adik-adik? Apa kita mau ulang lagi sekali lagi? Kita nyanyi sekali lagi ya. Ayo kita ulang nyanyinya sekali lagi. Kita mau buka dengan berdoa. Kita sama-sama lipat tangan, tundukkan kepala. Kita satu dalam doa. Kita mau minta Tuhan hadir di rumah kita dalam ibadah kita hari ini. Ayo kita berdoa. Ikuti adik-adik di rumah ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setiamu bagi kami. Kami bersyukur Tuhan masih memberi kesehatan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kecukupan rezeki berkat yang berkelimpahan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Saat ini kami mau beribadah. Tuhan tolong kami, Tuhan bantu kami, Tuhan kuduskan kami, supaya kami bisa memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berkati kami yang ada di rumah, berkati kami yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kembali kita mau memuji Tuhan. Kita minta Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita mau menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18. Allah hadir bagi kita. Kuasa rohnya, Bapa, Ibu, dan
Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan Kak Ocha. Sekarang kita mau sama-sama belajar titah. Nah, bagi yang belum menghafal atau belum hafal titah, silahkan buka katekismusnya. Tapi bagi yang sudah hafal, kita sebutkan sama-sama ya adik-adik. Titah kita hari ini adalah titah ke-8 dan titah ke-9. Nah, apakah isi dari titah ke-8? Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia. Titah ke-9, jangan berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Nah, adik-adik, bagaimana sudah mengerti titah kita hari ini? Yaitu yang pertama adalah jangan mencuri dan jangan berdusta. Oke? Jangan berdusta maksudnya adalah kalian tidak boleh mengucapkan saksi dusta atau berbohong, sama saja dengan berbohongnya. Oke? Semoga Kakak harap kalian dapat melakukannya di kehidupan sehari-hari. Shalom. Baik adik-adik, kembali kita mau memuji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 370. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Siap? Buka kitabnya, duduk yang baik. Terima kasih. Shalom adik-adik, kembali lagi dengan Kak Ocha. Sekarang kita mau sama-sama belajar ayat bulanan. Siapa yang sudah hafal ayat bulanan bulan Oktober? Nah, bagi yang belum hafal, silahkan buka Alkitab. Dan bagi yang sudah hafal, mari kita sebutkan sama-sama. Ayat bulanan kita di bulan Oktober adalah Roma 12 ayat 16. Yuk adik-adik kita sama-sama baca ya. 1, 2, ya. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Kita ulang sekali lagi adik-adik. 1, 2,
bulan Oktober. Diambil dari Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Hai, nama saya Nadine. Horong 2. Saya akan membacakan ayat bulanan diambil dari Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Shalom, saya Valer Silaban. Saya akan membacakan ayat bulanan di bulan Oktober. Terdapat di Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah belajar tentang tita, kita belajar juga tentang ayat bulanan. Jadi sekarang kita mau kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 407. Tuhan, Kau Gembala kami. Warta kita adalah pertama, kita tetap ibadah online. Selama pandemi, sekolah minggu tetap mengadakan ibadah virtual secara online melalui YouTube. Kedua, ingat, selama pandemi ada protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Apa itu adik-adik? Pertama, gunakan masker ya. Jangan lupa kalau kita keluar, masker yang kita pakai. Kedua, kita selalu rajin cuci tangan supaya virus-virus tidak menempel di tangan kita. Kalau kita mau makan ataupun pegang hidung, virus itu tidak masuk ke dalam tubuh kita. Yang ketiga apa? Jaga jarak, ya kan? Jaga jarak, ya. Jaga jarak. Jangan nempel dengan teman-temannya kalau teman-teman yang enggak kita kenal. Ingat, virus itu bisa juga kena ke kita kalau kita saling mendekat. Ya. Protokol 3M yang dilaksanakan, yang diperintahkan oleh pemerintah. Warta yang ketiga adalah apa nih? Nah, minggu depan adalah minggu yang ketiga.
dan dia akan mendapat nilai yang bagus nanti diberikan di Natal. Hadiahnya spesial. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat apa? Apa adik-adik? Nah, adik-adik harus belajar yang rajin. Banyak berdoa selama pandemi ini supaya kita semua keluarga dilindungi oleh Tuhan Yesus. Dan yang kelima, tambahan untuk info kita hari ini adalah Natal. Tak terasa ya, sudah bulan 10. Kita mau merayakan Natal. Bagaimana merayakan Natal kita adik-adik? Kayaknya masih pandemi, lebih baik. Dan kakak sekolah minggu berencana mengadakan Natal melalui virtual. Bagaimana caranya? Kakak sekolah minggu akan memberikan info lebih jelas lagi di grup orang tua. Adik-adik nanti suruh mamanya membaca infonya, bagaimana kriterianya. Tapi kakak mau kasih info sedikit nih. Untuk Natal kita mau membuat acara. Pertama liturgi, kedua kur, ketiga adalah acara kreativitas. Mau berbentuk hiburan ya, mau dance, mau TikTok, ataupun mau apa yang adik-adik bisa kembangkan, videokan, dan nanti kirim ke kakak sekolah minggu. Urut-urutan pengirimannya nanti kakak sekolah minggu yang akan memberikan limit waktunya, atas sekian, tanggal sekian sampai sekian untuk liturgi, tanggal sekian sampai sekian untuk pengiriman video, kur, ataupun seterusnya. Jadi ada tahap-tahap pengiriman videonya. Adik-adik, yang penting harus tetap ingat, kalau kita mau melakukan ibadah perayaan Natal sekolah minggu melalui virtual di YouTube. Adik-adik siapkan dirinya, nanti kakak akan memberikan info lebih jelasnya. Begitu jelasnya adik-adik. Terima kasih. Firman-Mu pelita bagi kami.
firman Tuhan, kita mau mempersiapkan hati kita mau menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 178. Siap-siap adik-adik, Alkitabnya di rumah, kita mau siapkan hati kita. Ayo Kapita. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar semua? Amang berharap adik-adik dalam keadaan bersukacita, sehat selalu. Baik adik-adik, pada minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa atas penyertaan dan berkat serta anugerah yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami beserta dengan orang tua kami, sehingga pagi ini kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Sinari hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, mari kita buka firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, yang tertulis di dalam Kitab Injil Lukas pasal 9, dimulai dari ayat 28 sampai dengan ayat 36. Demikian dituliskan. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilau. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia.
Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dalam nats khotbah kita pada pagi hari ini mau menceritakan tentang kemuliaan Yesus sebagai anak Allah, di mana kemuliaan Yesus sebagai anak Allah itu tidak sama seperti kemuliaan yang diperoleh oleh manusia biasa. Karena apa? Karena Yesus adalah Allah itu sendiri. Yesus adalah Allah itu sendiri. Sehingga kalaupun dia datang ke dunia ini menjelma menjadi manusia, dia mau menunjukkan atau mau mengajarkan atau mencontohkan kepada kita bagaimana cara untuk menjadi orang yang taat kepada Bapa di surga. Karena dengan ketaatan yang dimiliki atau yang dilakukan atau yang dikerjakan oleh seseorang, disitulah seseorang akan menunjukkan bahwa dia benar-benar mengasihi Yesus di dalam hidupnya. Nah, di sini kita mau melihat bagaimana kemuliaan Allah itu hadir di tengah-tengah kehidupan Yesus, yang notabene-nya, yang sebenarnya dia itu sendiri adalah Allah. Nah, kalaupun dia menunjukkan kemuliaannya di tengah-tengah kehidupan para murid-muridnya, itu mau menekankan bahwa Yesus benar-benar memiliki kuasa yang tidak dimiliki oleh siapapun juga. Yesus benar-benar memiliki kuasa yang tidak dimiliki oleh siapapun juga. Dia mampu menghadirkan, dia mampu menghadirkan Musa, dia mampu menghadirkan Elia. Yang mana Musa dan Elia, kalau kita baca di dalam Alkitab kita, adalah orang-orang yang sudah lama meninggal dunia, yang sudah lama tidak berada di dunia ini. Namun dia mampu menunjukkan, dia mampu menghadirkan. Artinya yang mau dikatakan di situ bahwa kehadiran Yesus benar-benar mau menunjukkan tentang kemuliaan Allah di dalam kehidupan manusia. Nah, jika itu yang mau dikatakan oleh Yesus, bagaimana adik-adik bisa merasakan kehadiran Yesus di dalam kehidupan sehari-hari. Tentu kalau kita boleh perhatikan atau kita boleh renungkan, banyak hal-hal yang
tidak kita duga bisa terjadi di dalam kehidupan kita, yang mana itu bisa memberikan sukacita di dalam diri kita pribadi lepas pribadi. Bagaimana Tuhan Allah merawat kita, bagaimana Yesus mengasihi kita, bagaimana Yesus menyertai kita, bagaimana Yesus yang siap untuk mendengar seruan daripada adik-adik melalui doa sehari-hari. Oleh karenanya, melalui nats ini kita mau diingatkan kembali bahwa kemuliaan Allah itu tidak pernah hilang, tidak pernah pudar, tidak pernah padam dalam kehidupan orang-orang yang beriman. Tetapi kemuliaan Allah itu semakin terpencar, semakin bersinar di dalam kehidupan orang-orang yang beriman. Dan tentunya ini juga bisa terjadi di dalam kehidupan adik-adik jika adik-adik benar-benar melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus melalui firman-Nya. Banyak kalau kita mau perhatikan pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Yesus kepada kita ya melalui firman-Nya. Dia katakan jangan begini, jangan begini, jangan begini. Kita harus yakin dan percaya, kita harus melakukan yang terbaik, kita harus mengasihi sesama manusia, dan lain sebagainya. Dan tentu itu yang harus kita laksanakan dan lakukan di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, untuk mengetahui dan mengerti apakah apa yang kita lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan, ya tentu kita punya orang tua, ya punya papa, punya mama, yang mana mereka akan mendidik kita, mereka akan mengajari kita, mereka akan menasihati kita. Artinya nasihat pengajaran yang dilakukan oleh orang tua kita, mama papa kita, itu adalah nasihat yang disampaikan oleh Yesus kepada kita melalui orang tua kita. Sama seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan pada hari ini, di mana Petrus sungguh berbahagia dia melihat kemuliaan Allah itu hadir. Artinya adik-adik juga harus menunjukkan sukacita dari kemuliaan Allah yang hadir di dalam kehidupan Allah adik-adik melalui orang tua kita, ya. Adik-adik diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati pendidikan, untuk bersama-sama bercanda gurau dengan papa mama, diperkenankan mempunyai papa dan mama yang mengasihi adik-adik dan lain sebagainya. Itu adalah cara-cara Tuhan menunjukkan bahwa Allah hadir di dalam kehidupan adik-adik dan kemuliaan Allah mau terpancar dalam hidup adik-adik. Oleh karenanya melalui kehidupan adik-adik orang akan berkata bahwa apa yang diajarkan oleh Tuhan kita itu benar-benar menjadi berkat, menjadi anugerah, menjadi sukacita bagi adik-adik ke depan, sehingga adik-adik benar-benar bisa menunjukkan bahwa hidup kita, hidup adik-adik selalu berada di dalam kasih Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Engkau telah menunjukkan kepada kami kemuliaan-Mu di dalam setiap hidup kami. Biarlah kemuliaan-Mu itu menjadi motivasi bagi kami untuk melakukan yang terbaik sebagai ungkapan rasa syukur kami atas kasih Tuhan dalam hidup kami. Berkati firman Tuhan, berkati kami anak-anak sekolah minggu, berkati orang tua kami, berkati setiap pekerjaan yang mereka lakukan, berikan kesehatan, berikan kemudahan bagi mereka, dan jauhkan dari kami Tuhan mara bahaya,
sehingga kami boleh tetap bersukacita menunjukkan kemuliaan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau meresponi firman Tuhan. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 393. Kita bersyukur Tuhan sudah begitu banyak memberi berkat buat kita. Ayo, berikan persembahan adik-adik melalui orang tua yang diberikan Tuhan. Berkat, berkelimpahan, kita kembalikan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Kita mau menyanyi dari Kidung Jemaat 393. Baik adik-adik, mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baik, mari kita berdoa bersama-sama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah ibadah kita hari ini. Tuhan memberkati, tetap jaga